Selamat datang pemirsa. Kembali lagi bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Pada 3 Juni 2026, Bandara Internasional Kuwait tiba-tiba berubah dari ruang perjalanan biasa menjadi titik panas konflik Teluk. Terminal 1 rusak parah, penerbangan terganggu, 1 orang tewas, dan puluhan lainnya terluka. Yang jadi pertanyaan, kalau Iran sedang berhadapan dengan Amerika, kenapa ledakannya justru jatuh di bandara sipil Kuwait? Apakah ini murni salah sasaran, pesan militer, atau tanda bahwa perang di Teluk mulai menyentuh tempat yang selama ini dianggap aman? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Pada Rabu pagi, 3 Juni 2026, Bandara Internasional Kuwait awalnya tampak seperti tempat biasa. Tidak ada tanda besar bahwa tempat itu sebentar lagi akan berubah menjadi pusat perhatian dunia. Penumpang duduk menunggu jadwal terbang. Sebagian menatap layar keberangkatan. Sebagian lain menyeret koper, memegang paspor atau berbicara pelan dengan keluarga yang mengantar mereka. Di sudut lain, petugas bandara bekerja seperti biasa. Ada yang memeriksa antrian, ada yang mengatur jalur penumpang, ada yang berbicara lewat radio kecil di bahunya. Semua terlihat normal, seolah hari itu hanya akan menjadi hari sibuk lain di sebuah bandara internasional. Namun, suasana itu pecah dalam hitungan detik. 1 ledakan menghantam Terminal 1. Suara keras mengguncang bangunan, kaca pecah, asap naik dari area yang rusak. Orang-orang yang semula duduk tenang langsung berdiri panik. Ada yang berlari sambil menarik anak kecil. Ada yang menunduk mencari perlindungan. Ada pula yang hanya terdiam, seperti belum percaya bahwa bandara sipil bisa berubah menjadi lokasi bencana. Pada hari yang sama, kabar tentang serangan itu menyebar cepat. Terminal 1 rusak parah, penerbangan terganggu, aktivitas bandara sempat kacau. 1 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Dalam sekejap, Bandara Internasional Kuwait tidak lagi dilihat sebagai tempat perjalanan. Ia berubah menjadi simbol ketegangan baru di Teluk. Yang membuat kejadian ini langsung mencuri perhatian bukan hanya karena Kuwait dihantam, tapi karena yang terkena adalah bandara sipil. Tempat itu bukan medan perang, bukan markas pasukan, bukan kapal militer. Di sana ada penumpang biasa, pekerja bandara, keluarga, dan orang-orang yang mungkin hanya ingin pulang atau berangkat mencari hidup. Dari sinilah pertanyaan besar muncul. Kalau Iran sedang berhadapan dengan Amerika, kenapa ledakan justru jatuh di Kuwait? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi jawabannya tidak sesederhana kelihatannya. Kuwait memang bukan negara yang paling keras bersuara dalam konflik Iran dan Amerika. Namun Kuwait berdiri di kawasan yang sangat sensitif. Letaknya dekat dengan Iran, dekat dengan Irak, dan berada di jalur penting Teluk. Selama bertahun-tahun, Kuwait juga menjadi bagian dari jaringan keamanan Amerika di kawasan tersebut. Bagi orang biasa, Kuwait mungkin terlihat seperti negara kecil yang tenang. Tapi dalam peta militer Teluk, Kuwait punya arti besar. Di sana ada fasilitas yang terhubung dengan kepentingan Amerika. Ada jalur logistik, pangkalan, ruang pergerakan pasukan, dan titik pendukung yang membuat Kuwait menjadi bagian dari susunan keamanan regional. Maka bagi Iran, Kuwait bukan sekedar tetangga kecil. Kuwait adalah salah satu titik yang berhubungan dengan kehadiran Amerika di dekat wilayah Iran. Di titik inilah, serangan pada 3 Juni 2026 mulai terasa seperti pesan. Iran seolah ingin menunjukkan bahwa jika tekanan terhadap negaranya datang dari kawasan Teluk, maka kawasan Teluk juga tidak akan sepenuhnya aman. Pesan itu tidak hanya mengarah ke Kuwait, tapi juga ke negara-negara lain yang selama ini merasa konflik Iran dan Amerika hanya akan terjadi jauh dari ruang sipil mereka. Namun pesan militer itu jatuh di tempat yang salah. Yang rusak bukan hanya fasilitas strategis, yang terkena adalah terminal penumpang. Yang menjadi korban bukan pasukan bersenjata,
melainkan orang biasa. Disitulah kejadian ini berubah dari urusan strategi menjadi tragedi manusia. Dan sejak ledakan itu mengguncang Terminal 1, satu hal menjadi jelas. Perang besar tidak selalu datang dengan tanda yang mudah dikenali. Kadang ia muncul di tempat yang paling tidak disangka, di ruang tunggu bandara, di jalur keberangkatan, di tempat orang merasa aman. Untuk memahami kenapa Kuwait ikut terseret, alurnya perlu ditarik sedikit ke belakang. Pada 8 April 2026, gencatan senjata dalam perang Iran mulai berlaku. Kawasan Teluk sempat terlihat lebih tenang. Kapal dagang kembali bergerak. Aktivitas bandara dan pelabuhan berjalan normal. Negara-negara kecil di Teluk mencoba menjaga wajah tenang di depan publik. Namun, ketenangan itu bukan berarti bahaya benar-benar hilang. Di balik layar, Iran masih melihat kehadiran Amerika di Teluk sebagai tekanan besar. Amerika tetap memiliki jaringan pangkalan, jalur logistik, sistem pertahanan, dan kerjasama keamanan dengan beberapa negara di kawasan. Sementara Iran merasa wilayah sekitarnya terus dikepung oleh kekuatan yang bisa bergerak kapan saja. Kuwait berada tepat di tengah peta sensitif itu. Pada Selasa 2 Juni 2026, situasi kembali memanas setelah Amerika disebut menindak sebuah kapal tanker yang bergerak menuju Iran. Peristiwa ini membuat ketegangan yang sempat tertahan kembali terbuka. Iran kemudian merespon dengan serangan drone dan rudal ke beberapa titik di kawasan Teluk. Sehari setelah itu, pada 3 Juni 2026, Kuwait merasakan dampaknya secara langsung. Bandara Internasional Kuwait dihantam, Terminal 1 rusak, korban jatuh, penerbangan terganggu, dan pemerintah Kuwait langsung berada dalam posisi yang tidak mudah. Mereka tidak bisa hanya menyebut kejadian itu sebagai kecelakaan biasa. Bagi Kuwait, wilayah sipilnya telah terkena serangan, dan itu menyentuh kehormatan negara. Kuwait kemudian menyebut serangan tersebut sebagai agresi Iran. Pernyataan ini penting, karena Kuwait bukan negara yang selama ini tampil sebagai lawan utama Iran. Kuwait tidak sedang menyerang Iran. Kuwait juga bukan pusat komando perang Amerika. Tapi, karena wilayahnya terhubung dengan keamanan Amerika di Teluk, Kuwait tiba-tiba ikut masuk ke dalam lingkaran bahaya. Iran pun kemudian muncul dengan bantahan. Teheran mengatakan bahwa mereka tidak menargetkan terminal sipil Kuwait. Menurut versi Iran, kerusakan di area bandara terjadi karena rudal Patriot Amerika gagal mencegat ancauan, lalu menghantam kawasan bandara. Dengan kata lain, Iran ingin menunjukkan bahwa kesalahan bukan berada di pihaknya, melainkan pada sistem pertahanan Amerika. Namun, Kuwait tidak menerima versi itu begitu saja. Kuwait menyebut rekaman pengawasan menunjukkan drone menghantam Terminal 1. Amerika juga membantah klaim Iran. Dari sini, kejadian di bandara berubah menjadi lebih rumit. Bukan hanya soal siapa yang menembakkan apa, tapi juga siapa yang berhasil membentuk cerita paling kuat di mata dunia. Inilah yang sering terjadi dalam perang modern. Rudal dan drone bergerak di langit, tapi narasi bergerak di layar publik. Iran ingin memperlihatkan bahwa Amerika gagal melindungi sekutunya. Kuwait ingin menegaskan bahwa ruang sipilnya diserang. Amerika ingin menunjukkan bahwa Iran membawa ancaman langsung ke negara-negara Teluk. Yang membuat posisi Kuwait semakin sulit adalah status bandara itu sendiri. Di satu sisi, bandara adalah tempat sipil. Orang datang untuk terbang, bekerja, menjemput keluarga, atau pulang ke rumah. Tapi dalam konflik besar, kawasan bandara bisa punya nilai strategis. Di sekitarnya bisa ada jalur logistik, fasilitas keamanan, radar, atau ruang pergerakan yang berhubungan dengan kepentingan militer. Maka pertanyaannya menjadi lebih tajam. Apakah Terminal 1 memang menjadi target utama, atau serangan itu sebenarnya diarahkan ke titik lain di sekitar kawasan bandara? Jawaban finalnya belum sederhana. Sampai 3 Juni 2026, setiap pihak membawa versi masing-masing. Kuwait membawa bukti serangan, Iran membawa bantahan, Amerika membawa pembelaan terhadap sistem pertahanannya. Tapi satu hal sudah terlihat jelas, Kuwait tidak lagi bisa berdiri sebagai penonton jauh. Ledakan di Terminal 1 telah menyeret negara itu masuk ke dalam babak baru konflik Teluk. Dan ketika negara kecil seperti Kuwait mulai terkena dampaknya, kawasan lain pun pasti ikut membaca pesan yang sama.
Jika perang ini terus melebar, tidak ada jaminan bahwa tempat sipil berikutnya akan tetap aman. Setelah serangan pada 3 Juni 2026, dampaknya tidak berhenti di Kuwait. Ledakan di Terminal 1 langsung membuka babak baru yang lebih berbahaya. Dalam beberapa jam, perhatian negara-negara Teluk tertuju ke satu pertanyaan besar. Kalau bandara utama Kuwait saja bisa terkena, tipik mana lagi yang mungkin ikut menjadi sasaran berikutnya? Bagi Amerika, kejadian ini menjadi tamparan simbolik. Selama bertahun-tahun, banyak negara Teluk menggantungkan keamanan mereka pada kekuatan militer Amerika. Sistem pertahanan udara dipasang, kerjasama intelijen dijalankan, pangkalan dan fasilitas pendukung dibangun untuk memastikan ancaman dari luar bisa dicegah sebelum menyentuh wilayah sipil. Namun serangan pada 3 Juni 2026 memperlihatkan sesuatu yang tidak nyaman. Drone dan rudal dalam perang modern tidak selalu datang seperti serangan besar yang mudah dibaca. Kadang ia bergerak cepat, rendah, dan sulit diprediksi. Sekali celah terbuka, fasilitas yang terlihat aman bisa berubah menjadi tempat kepanikan. Disinilah pertanyaan mulai mengarah kepada sistem pertahanan. Apakah payung keamanan Amerika benar-benar mampu melindungi sekutu-sekutunya di Teluk? Atau teknologi serangan sudah bergerak lebih cepat dibanding teknologi pertahanan? Pertanyaan ini terasa makin berat karena yang rusak bukan tempat kosong. Yang terkena adalah bandara sipil. Ada korban jiwa, ada orang terluka, ada penerbangan terganggu, ada keluarga yang mungkin datang hanya untuk menjemput seseorang, lalu tiba-tiba berada di tengah kejadian yang tidak pernah mereka bayangkan. Bagi Iran, serangan ini bisa dibaca sebagai cara menaikkan tekanan. Iran seolah ingin mengatakan bahwa perang tidak hanya punya satu arah. Jika wilayahnya ditekan, jika kepentingannya diserang, maka titik-titik yang terhubung dengan Amerika di Teluk juga bisa ikut merasakan risiko. Pesan itu tajam, tapi risikonya jauh lebih besar. Karena ketika sebuah pesan militer jatuh di ruang sipil, dunia tidak hanya membaca strategi. Dunia melihat korban, dunia melihat terminal rusak, dunia melihat orang biasa yang terkena dampak dari permainan kekuatan besar. Dalam situasi seperti ini, simpati bisa berubah menjadi kemarahan. Tekanan militer bisa melebar menjadi krisis diplomatik. Dan negara yang sebelumnya mencoba menjaga jarak bisa terdorong untuk mengambil sikap lebih keras. Itulah yang membuat Bandara Internasional Kuwait menjadi lebih dari sekedar lokasi ledakan. Ia berubah menjadi simbol bahwa konflik besar tidak selalu menghantam medan perang yang jelas. Perang bisa muncul di tempat yang paling tidak disangka, di ruang tunggu bandara, di jalur keberangkatan, di depan layar jadwal penerbangan, di tempat orang biasa merasa aman karena mereka tidak sedang berada di medan perang. Pada 5 Juni 2026, ketegangan kembali meningkat ketika Amerika menyerang situs radar dan fasilitas terkait Iran di Qashm Island dan Goruk. Serangan balasan itu menunjukkan bahwa ledakan di Kuwait bukan akhir dari peristiwa, melainkan bagian dari rantai yang lebih panjang. Satu serangan memancing respons, satu respons membuka peluang balasan baru, dan setiap balasan membuat kawasan Teluk semakin dekat dengan ledakan berikutnya. Kuwait akhirnya menjadi contoh paling jelas dari bahaya negara yang berada di antara dua kekuatan besar. Kuwait mungkin bukan musuh utama Iran, Kuwait juga bukan pusat utama perang, tapi posisinya terlalu penting untuk benar-benar aman. Ia berada di jalur kepentingan Amerika, dekat dengan Iran, dan berdiri di kawasan yang sejak lama menjadi arena tarik-menarik kekuatan. Dari ledakan di Terminal 1 itu, dunia Teluk mendapat pesan yang sulit diabaikan. Perang Iran dan Amerika tidak lagi terasa jauh. Ia bisa muncul di negara tetangga, menghantam fasilitas vital, menewaskan warga sipil, dan mengguncang rasa aman yang selama ini dianggap biasa. Dan dari Kuwait, akhirnya pertanyaan itu menggantung di udara. Setelah bandara sipil ikut terbakar, apakah kawasan Teluk masih bisa merasa aman seperti sebelumnya? Ledakan di Bandara Internasional Kuwait menjadi pengingat bahwa perang besar tidak selalu datang ke medan pertempuran yang jelas. Kadang, dampaknya justru muncul di tempat yang paling tidak disangka. Di terminal penumpang, di ruang tunggu, dan di jalur perjalanan orang-orang biasa. Dari kejadian ini, dunia Teluk seolah mendapat pesan keras.
ketika konflik dua kekuatan besar makin panas, negara yang berada di tengah jalur kepentingan bisa ikut merasakan bahayanya. Terima kasih telah menyaksikan Menyingkap Fakta. Jangan lupa subscribe channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.